Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di Daily Devotion hari ini dan renungan hari ini terambil dari Mazmur 41 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Dan saya memberikan judul dari renungan ini, memperhatikan orang lemah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang seorang yang memiliki karakter yang sangat luar biasa di Alkitab, yaitu seorang tokoh yang bernama Daud. Saudara, ujian daripada setiap orang percaya adalah bukan ketika mereka ada di dalam keadaan yang sehat, sukses, dan berbahagia saja. Tetapi ujian iman dan kesetiaan seseorang yang percaya adalah justru ketika mereka ada di dalam masalah. Dan kita bisa melihat kehidupan Daud kalau saudara baca di keseluruhan pasal 41 ini, Daud itu mengalami sakit penyakit. Dia bahkan ditinggalkan oleh teman-temannya, dia difitnah, bahkan dia dihina, bahkan teman-temannya mengingini dia untuk meninggal. Saudara, kita bisa melihat itu di keseluruhan perikop ini. Dan Daud sesungguhnya, saudara, yang luar biasa adalah Daud tidak tenggelam di dalam semua masalah dalam kehidupannya, tapi Daud tetap memperkatakan hal-hal yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Daud berkata melalui semuanya itu di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan bukan saja meluputkan, tapi Tuhan juga melindungi dia di ayat yang kedua dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia. Saudara, kita bisa melihat Daud ada di dalam keadaan yang luar biasa, mungkin menyakitkan baik secara fisik, secara jiwa, tapi dia masih bisa berkata bahwa berbahagialah. Dia menyebut dirinya berbahagia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata blessed atau diberkati. Dan inilah saudara perkataan-perkataan iman yang harus kita lakukan senantiasa ketika kita sedang menghadapi masalah. Saudara, Tuhan Daud di sini mengatakan bahwa setiap orang percaya tidak luput di dalam yang namanya masalah. Tetapi dengar ini baik-baik, janji Tuhan adalah Tuhan akan membebaskannya, Tuhan akan meluputkannya, dan bahkan Tuhan akan menyembuhkannya. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Daud sehingga dia bisa mengalami semua pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Yang pertama adalah Daud mengakui berkat Tuhan. Tadi dikatakan di ayat yang kedua, mereka akan disebut berbahagia di bumi katanya. Saudara, ketika hari ini saudara mungkin sedang mengalami yang namanya masalah, saudara mungkin ditinggalkan oleh teman atau difitnah atau apapun itu, saudara sedang mengalami ujian dalam hidup saudara. Dengar ini baik-baik, mari teladani daripada kehidupan Daud. Yang pertama, perkatakan perkataan-perkataan yang didasari oleh iman. Saudara disebut berbahagia bukan karena keadaan kita sedang berbahagia. Kita disebut berbahagia atau diberkati karena ada Tuhan di dalam hidup kita. So yang pertama, lakukan sama seperti ini. Akui berkat Tuhan, akui kasih setia Tuhan, perkatakan itu di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, di ayat keempat, Daud bilang begini, kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Saudara, yang kedua yang Daud lakukan adalah Daud mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Saudara, justru ketika kita ada di dalam masalah, ini biasanya waktu yang terbaik untuk kita melakukan refleksi hidup. Jangan-jangan kita telah melakukan kesalahan, atau jangan-jangan ada hal yang harus kita perbaiki dalam hal kelakuan, karakter hidup kita, sehingga kita mungkin jangan-jangan kita telah hidup jauh dari Tuhan. Saudara, ini merupakan momen-momen di mana kita kembali melihat kehidupan kita di hadapan Tuhan. So yang pertama, dia mengakui perbuatan Tuhan. Yang kedua, dia juga mengakui perbuatan yang dilakukan atau dosa pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga yang Daud lakukan adalah di ayat ke-12, tetapi Engkau katanya menopang aku karena ketulusanku dan Engkau membuat aku tegak di hadapanku untuk selama-lamanya. Daud bukan saja dia mengakui Tuhan, dia bukan saja mengakui perbuatannya, tapi dia juga mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolongnya. Tetapi ada satu yang sering kali terlupakan orang. Di ayat yang pertama, saudara, Daud dia bilang begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kenapa? Karena Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ternyata salah satu rahasia Daud adalah di dalam kehidupannya, Daud tahu bahwa dia adalah orang yang diberkati, ada banyak sekali talenta karunia yang dipercayakan dalam hidupnya, tetapi Daud memutuskan untuk menjadi berkat bagi orang yang lemah justru. Dan Tuhan bilang di Matius 25, jika kamu melakukan banyak hal pertolongan kepada orang-orang yang hina di dunia ini, sesungguhnya engkau telah melakukannya untuk aku. Sehingga hari ini sekalipun kita masih hidup dalam masalah,
adalah mari lihat ada banyak orang yang lebih membutuhkan pertolongan dalam hidup kita. Tetaplah jadi berkat hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diingatkan hari ini sama seperti Daud. Hidupnya ada di dalam masalah, tetapi Daud tidak tinggal hidup di dalam masalahnya, tetapi dia juga melihat dan memperhatikan ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari dalam hidupnya. Tuhan, inilah hidup kami tahu hidup kami aman di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menegakkan kami, membuat kami kembali kuat. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan supaya selama hidup kami bisa jadi berkat. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.